Pagi menjelang siang ini, Tuhan izinkan kami semua boleh ada di hadirat Tuhan. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Sebab kami terlampau yakin bahwa saat kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian umat-umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu punya maksud, tujuan bagi setiap kami yang Engkau telah tarik, yang Engkau telah bawa ada di dalam hadirat-Mu ini Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, kami semua menyadari hal itu. Kami semua ingin memberikan hidup kami, hati kami terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga tujuan dan pesan-pesan Tuhan, maksud dari Tuhan itu dapat menjadi bagian di dalam hidup ini. Kami ingin ibadah pada pagi hari ini bukan hanya sekedar formalitas, rutinitas yang kami lakukan setiap minggu, tetapi ada sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang hadir. Bicaralah bagi kami, nyatakanlah itu semua lewat firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami dengarkan. Hamba-Mu diberi kesempatan dan diberi tugas ilahi ini untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, hamba sadari bahwa hamba penuh kekurangan dan keterbatasan. Tuhan lengkapi hamba-Mu, Tuhan pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini dapat menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan semua jemaat, Tuhan tolong beri hati yang terbaik, agar setiap benih pesan Tuhan ini akan jatuh dan bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman itu juga kami akan melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Karena ada kuasa, ada kekuatan di dalam kebenaran. Nyatakan itu bagi setiap pribadi. Roh Kudus tolong kami semua, curahkan hikmat yang tak terbatas, pengertian dari Allah, sehingga kami semua dapat dibawa pada pengenalan dan pertumbuhan yang tepat sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh rangkaian jam pemberitaan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu dengar firman, bersama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua, para pelayan. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan kita semua bisa berjumpa untuk kita sama-sama mendengarkan apa yang menjadi kehendak dan pesan Tuhan buat kita. Saya bersyukur diberi kesempatan ini tentunya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan semua pengurus gereja yang memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya saya berdiri di tempat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut kalender gereja kita semua sudah masuk pada minggu yang pertama dari minggu Adventus, atau minggu di mana kita sedang merayakan masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Memang menggunakan kata Adventus ini dalam penantian Natal, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu memiliki makna yang cukup serius. Mengapa demikian? Karena kita tidak menantikan lagi Yesus yang lahir sebagai bayi. Kita tidak lagi menantikan Yesus yang lahir, saudaraku, sebagai Mea yang di kandang Bethlehem itu. Tidak. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu merupakan interpretasi atau suatu gambaran bahwa Kristus yang sama yang pernah datang ke dalam dunia ini itu akan datang kembali yang kedua kali. Dan dia akan datang
sebagai raja, sebagai hakim yang akan memerintah dan menghakimi dunia ini. Nah, karena itu saudara yang terkasih, waktu kita ada dalam minggu-minggu Adventus ini, kita belajar banyak hal seputaran bukan hanya saja tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, tetapi juga menarik untuk kita soroti atau kita membahas tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahasa teologianya adalah eskatologi. Ya, ini adalah sesuatu yang penting bagi gereja. Kenapa? Karena banyak data di dalam Alkitab yang menganjurkan atau memberi pesan, nasihat kepada kita semua untuk siap sedia. Itu bukan menyambut Yesus yang lahir di Bethlehem lagi, tetapi siap sedia untuk menyambut Yesus yang akan datang kembali yang kedua kali. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mulai dengan teks ya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 sebagai ayat pembuka kita pada kesempatan diberkati ini. Baik, kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 37, 12, 37. Ya, 1, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Nah, jelas itu. Ya, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudara, memang secara kontekstual ayat ini merupakan ayat yang berbicara tentang saudara hamba dan tuan. Ya, ini bicara secara kontekstual. Tetapi ayat ini sebenarnya punya makna di baliknya, yaitu bukan hanya berbicara seputaran tentang tindakan hamba-hamba yang bekerja pada suatu rumah tuan atau majikannya, tetapi juga ayat ini memiliki makna tentang hidup kekristenan, hidup kerohanian, bahwa saudara dan saya ini disebut hamba-hamba. Kita ini orang-orang yang disebut adalah doulos. Kalau kita memperhatikan Alkitab berbicara soal hamba atau doulos itu berbicara tentang orang yang bekerja atau orang yang dipekerjakan. Nah, saudara yang terkasih, kita punya Tuhan yang akan datang. Nah, di dalam teks cerita ini, saudaraku, diibaratkan dia sedang pergi dan kemudian dia datang. Dan kalau dia datang, dia dapati hamba-hambanya itu sedang berjaga-jaga atau sedang siap sedia, maka dikatakan berbahagialah atau makarios, yang artinya diberkatilah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita mau soroti pada kesempatan ini adalah Jesus is coming soon, delay, no more delay. Artinya Yesus akan segera datang dan tidak akan bisa ditunda lagi. Nah, ini sesuatu yang penting. Kalau Yesus datang dan tidak bisa ditunda lagi, Jesus coming soon, more delay, tidak ada lagi penundaan. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang terpenting dalam hidup kita sekarang adalah kita siap atau tidak. Kita berjaga-jaga atau tidak. Kalau ada kata yang berjaga-jaga berbahagia, itu berarti kontrasnya. Kalau tidak berjaga-jaga pasti tidak berbahagia. Atau tidak diberkati. Atau pasti mengalami yang namanya celaka, sial, tidak mengenakan. Itu akan terjadi. Tidak bisa tidak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu kita semua yang hadir pada kesempatan ini mau belajar dari tema ini. Jesus is coming soon.
Ya saudara, dia akan datang kembali. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus berjaga-jaga. Karena waktu ini tidak bisa ditunda lagi. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara soal waktu yang tak bisa ditunda. Tentang kedatangan Tuhan. Itu berarti kedatangan Tuhan itu pasti. Ya. Tapi kedatangan Tuhan yang pasti itu bisa bermakna dua. Yang pertama bermakna universal atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali waktu saudara dia akan datang untuk mengangkat kita semua atau yang disebut dengan rapture atau pengangkatan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan itu adalah makna dari kedatangan Tuhan yang pertama. Ya. Tapi kita tidak bisa lupa bahwa kedatangan Tuhan itu bukan hanya bicara secara universal tetapi juga secara pribadi. Dan dua-dua ayat Alkitab bicara soal kepastian. Ya. Mau yang secara personal atau pribadi, bahkan yang secara umum, dua-duanya Alkitab bicarakan itu secara pasti. Nah saya mau tunjukkan ayat itu buat kita sekalian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Agar kita benar-benar mewaspadai atau berjaga-jaga atau siap sedia menjelang hari Tuhan yang akan datang. Matius 24 ayat 30 lebih dulu. Matius 24 ayat 30. Ya, pada silakan. waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi jelas ini ayat bicara soal kedatangan Tuhan yang universal. Orang dunia bilang kiamat. Tuhan akan datang. Dan semua bangsa di bumi dikatakan akan meratap dan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Ini saudara bicara soal eskatologi yang universal atau kedatangan Tuhan yang nanti akan datang saudaraku. Tapi juga kedatangan Tuhan yang personal itu juga Tuhan sudah tetapkan. Perhatikan ayat dari kitab Ayub pasal 14 misalnya ayat yang kelima. Ya. Ayub 14 ayat 5. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Ini ayat berbicara tentang hidup manusia. Saudara, jadi hari-hari kita tuh sudah pasti. Jumlah bulan kita sudah tentu. Batas-batas sudah Tuhan tetapkan semua. Mati umur berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, Tuhan sudah tetapkan semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan tidak ada satu bisa rubah ini, saudaraku. Ini ketetapan Tuhan. Ini kemauan Allah. Ya. Jadi, makanya kadang-kadang kita lihat ya. Orang biasa bilang umur kalau 80 sudah kada mati. Ma belum tentu. Kadang-kadang 40 lebih dahulu dari 80. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang 30 bisa lebih dahulu. Ada orang bilang kalau terjun dari jembatan Liliba mati. Tapi bisa jadi juga kalau Tuhan tidak izinkan, saudara belum hari pasnya, biar dia terjun dari jembatan Liliba tetap hidup. Ya. Tapi ada orang jatuh di tangga muka rumah, mati. Ya memang karena tanggal supas, bulan supas, tahun supas. Soalnya bisa betul mau bilang tidak. Saudara, ada orang jaga kesehatan mati punya. Ya toh makan apa sehat 5 sempurna, mati sedu juga. Saudaraku, ada sementara supasang infus, salang di mana-mana, napas mas ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari Sabtu yang lalu, saya doakan seorang yang penyakit kanker ya. Saudara yang terkasih. Kanker apa itu? Apa kandungan ya. Sudah kemo sekian banyak kali sampai Jakarta, kemo semua saudaraku kembali. Lalu kemudian dia susun maulai ya. Lalu waktu itu dia setengah mati menderita ya. Kita doa. Saya pikir jangan sampai besok atau lusa meninggal. Ya. Karena ini kan penyakit yang memang susah disembuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu tahu tadi pagi datang gereja. Wih, sehat Padahal mam tuh melingkar sah. Mam tuh bilang begini, beta siap mati Bapak. Mati dan hidup di tangan Tuhan. Tidak mati dia. Saudara terkasih, ini karena apa? Karena kalau
belum sampai depung hari, kalau belum sampai depung saat, kalau belum sampai depung batas, maka belum. Anak-anak Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan itu bisa datang sekali lagi secara universal tetapi juga secara personal. Maka ada ayat lain yang mengatakan hidup kita ini seperti bunga rumput, seperti uap. Yakobus 4 itu kan ayat 13 sampai 14 bilang hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok, saudara. Jadi memang manusia ini harus siap sedia. Karena Tuhan bisa datang secara universal dan Tuhan juga bisa datang secara personal. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu-minggu Advent ini kita bukan hanya sedang berpikir soal kedatangan Tuhan atau Jesus coming soon yang tidak bisa ditunda karena sekali lagi hari kedatangan yang akan datang itu, tetapi juga kita harus melihat diri kita hari ini. Yang jangan sampai kita tidak sadar kita begitu terlena dengan berbagai macam hal. Lalu sebenarnya akhir hidup kita sudah dekat. Anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kita semua yang hadir mau siapkan diri kita. Ada amin? Saya ulang lagi. Pagi hari ini kita semua yang hadir dengar firman ini dan kita mau persiapkan diri kita. Ada amin? Saudara yang terkasih, tidak tahu Tuhan datangnya kapan, mau personal atau universal, yang pasti dia datang. Yang pasti dia akan kembali. Karena itu saya dan saudara benar-benar harus jadi hamba-hamba yang siap sedia. Kita harus mempersiapkan hidup kita secara baik-baik untuk hari kedatangan Tuhan itu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi tema kita menarik karena Tuhan tidak tunda. Kalimat tidak tunda ini menjadi penting saudara yang terkasih. Saya ingin kita baca dulu ayat dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Saudaraku ayat 37. Ibrani 10 ayat 37. Ya. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Atau dalam bahasa asli Alkitab ini, tanpa mengulur-ngulur waktu. Tanpa saudara yang terkasih dalam Tuhan menunda-nunda lagi. Ini kata menangguhkan di dalam teks ini. Jadi Tuhan memang mau segera. Kalimat ini saudara, dia ingin lakukan itu. Dia mau hadir, dia mau nyata, dia mau datang. Entah personal, entah universal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak mau tunda waktu ini. Saudara yang terkasih, kalimat ini tidak hanya bermakna waktu. Tetapi ini bermakna desakan. Kalau yang namanya sono bisa tunda, itu namanya mendesak. Itu urgent. Itu sesuatu yang emergency. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu tidak bisa tunda. Ya. Makanya dipakai kata menangguhkan. Saudara yang terkasih. Karena kalau kita mau bicara menangguhkan dari sudut pandang waktu, kita kan gak pernah tahu. Dan Alkitab memang berkata dengan jelas bahwa Tuhan datang itu seperti pencuri. Dan manusia pun tidak tahu hari kedatangan Tuhan. Nah, itu banyak ayat menunjukkan itu. Saudara yang terkasih. Jadi kata menangguhkan ini sebenarnya lebih menjurus kepada pengertian yang kedua. Yaitu bagaimana mendesak kita, mendorong kita. Ya saudara. Pause, ya, ayo cepat, siap, karena semua datang. Ada amin? Ada amin? Sama kayak ketong mau rayakan Natal nih kan. Tanggal 1 ini betong mulai pikir pusing. Rumah mau oker warna apa? Kan gitu kan saudara. Ya, ini kemendesak. Apalagi kalau mulai tanggal 2, ibu-ibu tambah susah ya. Makanya sejak kemarin saya lihat di daerah Tano itu ada tempat jualan perabot rumah tangga. Waduh. Tertahu manusia dari mana sah? Ya. Sesak dan rata-rata beli toples, mixer. Ya kan? Saudara terkasih, ini segera. Saudara yang terkasih. Ya.
Mulai dari yang, minta maaf saya pakai kalimat ini bukan merendahkan ya. Mulai dari yang miskin sampai dengan yang kaya raya. Bulan Desember ini semua mendesak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minimal ya. Itu rumah tuh paling tidak tuh pasti ada sirup ABC mangkali. Iya, rendah aqua mangkali turun di bawah. Saudara, orang akan siap betul-betul. Kalau sampai itu orang tidak siap, dia pasti akan tutup pintu rumah. Jadi saudara tahu, kalau yang tutup pintu itu dia tidak siap. Saudara terkasih. Ya. Tapi rata-rata semua orang mau sambut ini. Sambut, sambut, sambut. Ya. Karena itu ini mendesak. Ini urgent. Ini sesuatu yang mendorong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ibu-ibu pikir banyak hal, bukan hanya kue. Seragam, ya kan? Saudaraku, kariting dong pikir ion. Semua habis. Pokoknya ini bulan mendesak betul-betul. Ini bulan mendesak anak-anak Tuhan. Karena itu orang hari-hari ini berpikir dan mulai berjaga-jaga. Siap-siap apa yang harus dilakukan, apa yang harus, tadi saya berikan beberapa contoh itu. Itu sudah mulai. Bahkan saya mulai lihat di postingan-postingan ibu-ibu di Facebook. Itu saudaraku, kue-kue semua. Siap menyambut, siap menyambut. Ada yang mau pesan, order, ayo segera kirim ke 081 dan lain sebagainya. Saudara, ini karena memang dia pun timing, dia pun waktu. Saudara, nah ini persoalannya sekarang bagaimana kalau kita implementasikan dari kerohanian kita. Tadi saya berbicara dari sudut pandang jasmani, saya bicara dari kebiasaan kita. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, ayat ini dan menerapkan itu dalam aplikasi rohani kita. Bagaimana dengan hidup rohani saudara dan saya? Yang tahu bahwa Yesus bukan datang sebagai bayi lagi. Dia bukan datang untuk saudaraku mau mati kedua kali. Tidak ada. Dia akan datang sebagai hakim. Dan ini merupakan kesempatan terakhir. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan ketiga. Kalau dia sudah datang, selesai semua kesempatan. Ada amin? Kalau botong sudah siap Natal ini tahun, mungkin tahun depan kalau Tuhan masih izinkan, botong masih bisa siap. Maka kalau Tuhan datang yang 2 kali itu, sudah bisa. Itu 1 kali, selama-lamanya. Tidak akan ada bilang 2 kali datang, besok nanti datang ulang lagi, dia pivor, dia datang lagi. Tidak ada, itu datang terakhir. Kesempatan terakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu sebenarnya kita harus lebih serius dalam mempersiapkan rohani kita. Karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh mempersiapkan kerohanian kita. Ada amin. Ada amin. Ya, kalau yang sementara saja betul siap bagus-bagus, apalagi yang ini nih. Yang hanya 1 kali selama-lamanya. Tidak datang 2-3 kali, 1 kali selama-lamanya. Mau yang personal, mau yang universal. Ya toh? Tidak ada saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Meskipun saya pernah dengar ada pendeta yang meninggal. Di mana kok orang kemudian jemaatnya semua berdoa puasa 40 hari, 40 malam supaya dia bangkit kembali. Tapi toh dia tidak bangkit, mati-mati terus. Tapi kalau seandainya bangkit pun apakah dia tidak mati lagi? Pasti mati lagi. Saudara, itu kesempatan, bersyukur kalau Tuhan masih izinkan. Itu berarti batas waktunya tadi Ayub 14 belum sampai. Tapi kalau sudah sampai di pembatas waktu, lu mau doa puasa, tikam lutut, segala macam, tidak akan bisa lagi. Itu sudah terakhir. Anak-anak Tuhan. Makanya ini serius. Menangguhkan ini serius. Ya, untuk kita siap-siap rohani kita. Rohani kita diperlengkapi dengan sebaik mungkin. Ada amin. Apa saja itu? Kita akan bahas di pagi menjelang siang ini. Yang pertama, kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, yang dia butuhkan dari saudara dan saya adalah iman. Sebut sama-sama, 1, 2, 3, iman. Sekali lagi, iman. Iman. Itu yang dia datang, dia mau lihat itu. Dia tidak lihat yang lain-lain. Yang dia mau lihat itu iman, saudara. Kalau dia datang kembali, dia mau cek.
Dia mau dapati. Dia ingin saudara dan saya punya iman. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Ya, silakan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Anak Manusia itu datang, jika Kristus datang, jika Yesus kembali. Dia datang, dia lihat apa? Iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak tanya lu pun pangkat, dia tidak tanya lu pun kendaraan, dia tidak tanya lu selama ini sukses tidak, dia tidak tanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi ya, deposito di bank, dia tidak tanya, dia tanya iman. Adakah iman di dunia ini? Ini yang penting anak-anak Tuhan. Nah karena itu hari ini kita mesti ingat ini baik-baik. Persiapkan kita pun hidup baik-baik. Dan soal iman ini penting. Iman kita ini menjadi penting. Saya pernah bahas di tempat ini soal 4 jenis iman. Ya, yang namanya miracle faith. Atau yang kedua temporary faith. Lalu kemudian yang ketiga practical faith. Lalu yang keempat adalah saving faith. Iman yang menyelamatkan. Nah ketika Tuhan datang kembali, yang dia mau lihat itu adalah saving faith. Bukan iman miracle, bukan iman temporer itu, iman sementara. Iman yang hanya bahagia sementara. Iman yang saudaraku praktikal saja seperti ahli Taurat orang Farisi. Tidak, dia mau dapati iman sejati. Iman sejati itu ada dalam diri orang-orang percaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan waktu dia datang kembali yang kedua kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, iman sejati itu yang karmana menurut Lukas 18. Saya tidak bahas dari luar ini ayat. Saya mau soroti secara kontekstual. Saudara perhatikan mulai ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Lihat ini ayat. Ya silakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara garis bawahi kata harus selalu berdoa. Itu pertama. Lalu kemudian lihat ayat 5. Perhatikan ayat 5 Lukas 18. Ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Terus saja ia datang. Tadi dikatakan harus selalu berdoa. Ini terus saja ia datang. Ayat 7. Perhatikan. Lukas 18. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Siang malam berseru kepadanya. Jadi sudah lihat 3 anak kalimat dari 3 ayat ini. Yang pertama selalu berdoa. Ayat 1. Lalu kemudian ayat 5 dikatakan selalu datang. 3 ayat 7. Siang malam berseru kepadanya. Saudara lihat, itu baru di ayat 8 Yesus bicara soal iman. Jadi kalau kita lihat secara konteks dari Lukas 18, ketika Tuhan Allah, ketika Yesus Kristus, firman Allah, kebenaran, bicara soal iman, itu bicara soal relasi, hubungan dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Tanya samping kiri kanan. Satu hari kamu datang berapa kali ke Tuhan? Pak Pendeta, beta mau datang pi Tuhan karmana? Beta pi kantor terus, beta pi bisnis terus, beta pi urus ini tetek bengek terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda ingat baik-baik, urus semuanya itu tidak salah. Tapi jangan lupa datang kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Karena iman sejati itu selalu punya relasi vertikal. Iman sejati itu punya pergaulan yang karib dengan Allah. Iman sejati tidak bisa jauh dari Tuhan. Itu iman sejati. Amin. Saudara yang terkasih, saudara bisa lihat fakta-fakta di dalam Alkitab tentang orang yang beriman. Orang-orang itu punya hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Abraham yang disebut dengan bapa segala orang beriman, itu relasinya dekat dengan Tuhan.
Karena itu kalau Tuhan mau datang kedua kali, Dia mendapati saudara beriman yang iman sejati. Buktikan hari ini bahwa saudara siap sedia dengan tidak bisa punya relasi yang kendor dengan Tuhan. Mau lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, saudara yang terkasih. Makanya penulis Ibrani juga omong kan, Ibrani 10 ayat 25. Ini kan tentang kedatangan Tuhan ini. Ibrani 10 ayat 25. Perhatikan ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi karena hari Tuhan sudah dekat, orang mesti tambah dekat Tuhan. Orang mesti tambah setia dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan mesti tambah bagus. Itu orang beriman. Makanya Tuhan bilang kalau saya datang kembali, saya mesti dapat iman. Dan iman itu adalah orang yang model begini. Sama kayak ini perempuan dalam perumpamaan hakim yang lalim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang itu ibadatnya Senin Kamis, pasti dia bukan iman yang sejati. Iman temporer. Ya toh, saya pernah tunjukkan ayat ini kan, 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, tentang antikris mulai ayat 19, itu kan ayat itu bicara tentang itu orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalamnya. Ini jelas iman temporer, iman sementara. Iman yang sementara itu begitu. Ya saudara yang terkasih, bukan tambah dekat Tuhan, tambah jauh. Tahu-tahu Alkitab sudah bilang bahwa hari Tuhan segera datang. Hari Tuhan segera datang. Hari Tuhan tidak lama lagi. Sudah di ambang pintu. Ya, tapi kok justru tambah hari tambah jauh dari Tuhan. Itu berarti orang ini tidak siap sambut kedatangan Tuhan. Karena orang kalau siap sambut kedatangan Tuhan, dia imannya dia tambah perdalam. Dan dengan cara relasinya tambah intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang masih malas ibadah kaum pria, bapak-bapak, mari sudah rajin, sudah Tuhan semua datang. Beta Sumantan, ya, ketua kaum pria GSJA. Tapi beta mau sempat omong ini dulu. Bapak-bapak jangan terlalu sibuk lah. Boleh sibuk, tapi ingat waktu ibadah dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Schedule memang padat. Tapi ingat waktu dan Tuhan. Karena Tuhan datang, Tuhan tidak tanya, lu golongan berapa Pak? Dia tidak tanya. Jabatanmu di kantor sudah naik kepala bagian, kau belum? Kepala dinas, kau belum? Tidak tanya dia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak tanya. Lu ojek tiap hari itu, su tabung berapa? Ya, kalau tukang ojek kan? Saudara terkasih. Ya yang buka usaha, bisnis, Tuhan tidak tanya. Tuhan nanya, lihat lu ada iman kau sonda nih. Dan iman itu dibuktikan dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Kuat dengan Tuhan. Yang punya waktu dengan Tuhan. Yang terus membangun keintiman dengan Tuhan. Itu penting. Kamu wanita. Amazing Grace. Atau yang sering disebut apa? Amazing Woman. Wih keren. Ya saudara. Tolong dulu yang malas-malas. Dengar. Tuhan semua datang ibu. Tuhan semua datang. Goreng pisang goreng hari Sabtu, mah ingat hari ibadah. Sabtu kan? Nah betul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah ini penting. Anak muda, yud, dengar. Tuhan semua datang. Tidak tahu personal atau universal. Tapi yang pasti dia akan segera datang. Yang malas-malas pemuda dong, ayo rajin. Rajin, tambah hari semakin giat melakukannya. Karena hari Tuhan semakin mendekat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Jadi kalau ada laki yang suka malas-malas, ayo bapak-bapak rajin. Rajin bapak, rajin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah saksi di tempat ini kan waktu seroja terjadi. Ada bapak-bapak tidak tahu berdoa kan. Dong itu rumah tuh padahal ada ruang doa khusus. Tapi tiap hari mama anak masuk ruang doa, bapak duduk di teras baca koran, isap rokok. Saudaraku. Tapi hari itu seroja, mama dan anak sudah biasa lari masuk ke ruang doa kan. Saudaraku. Tapi bapak di luar sendiri. Bapak mulai pusing. Ini kalau angin datang dan beta berangkat ini hari, pasti beta hilang nih. Saudaraku.
Maka dia lari pergi ke ruang doa dan dia mulai toki. Mama, ya. Lu dengar ada doa, Tuhan Yesus haleluya, haleluya. Ada doa, dengar, kok ada suara dari luar. Siapa? Dia anak bilang, kayaknya Bapak. Hai, lu Bapak sudah pernah doa. Ya. Soalnya coba pas nanti telinga ulang pas deh. Mama, ya. Dong kayak bingung, kok siapa bu suara ini? Tapi kan laki-laki di rumahnya dia sah. Saudara yang terkasih. Mama tuh korek, coba lu cek, lu siapa? Coba dengar Bapak. Bapak. Coba buka pintu. Hei bosong mau selamat sendiri kok. Bosong soal sayang beta. Ada takut mati juga padahal. Ada takut mati. Hari-hari bikin diri ke kuat, bikin diri ke sombong, bikin diri ke terlalu hebat. Anda dan saya ini cuma debutana, sampah yang Tuhan kalau tiup satu kali terbang. Jangan sombong, kita harus rendahkan diri kita serendah-rendahnya di bawah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ini anak-anak Tuhan, ya saudara yang terkasih. Jadi ingatlah baik-baik, baik kaum bapak, kaum ibu, youth, semua sekolah minggu mulai rajin. Tambah hari tambah semangat, Tuhan semua datang. Tuhan semua datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting ini. Yang kedua, ketika ayat itu bicara soal iman. Lukas 18, perhatikan konteksnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 1 kembali, Lukas pasal 18. Ada kata tidak jemu-jemu. Saudara, tidak jemu-jemu ini menunjukkan suatu ketahanan. Ya, suatu ketahanan. Kenapa saya sebut ini ketahanan? Karena tidak jemu-jemu bukan ada jalan tol. Tidak jemu-jemu bukan saudaraku mulus-mulus. Enggak, lihat ayat 2, 3. Kita perhatikan, silakan. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Jadi saudara lihat, ini orang ini sedang janda ini sedang diperhadapkan dengan tantangan yang namanya hakim tidak benar, hakim lalim, hakim yang tidak mau tahu ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ini perempuan satu ini soalnya pernah menyerah. Dia maju terus, dia pantang mundur, dia terus bergerak ke depan. Dia datang dan selalu bilang, bela aku. Bela aku, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ayat 4 bilang, Lukas 18. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saudara lihat, berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi saudara ini tidak jemu-jemu, ini bukan terima bahasa, ini tidak. Ini ada tantangan, ada penolakan, ada yang tidak mau, saudara yang terkasih. Ini dihadapi, tapi dia tidak jemu-jemu. Ini bicara sekali lagi soal ketekunan. Iman sejati itu selalu memiliki ketekunan. Iman sejati itu selalu memiliki yang namanya ketekunan. Apapun tantangan, kita tidak boleh putus asa. Apapun tantangan, kita tidak boleh menyerah. Apapun tantangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman sejati itu selalu bergerak dinamis, selalu maju, selalu bertumbuh, selalu melihat arah ke depan, selalu menatap untuk berlari, menangkap sesuatu. Itu iman sejati. Iman sejati tidak pernah balik belakang, iman sejati tidak pernah mundur. Makanya penulis Ibrani bilang begini, Ibrani 10 ayat yang ke-38, perhatikan ayat itu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita ini orang beriman, tidak mungkin mengundurkan diri. Kita ini maju terus. Saudara yang terkasih, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada hambatan. Kristen sejati itu modelnya begini. Iman sejati itu model begitu. Makanya Tuhan bilang, saya datang, saya mau lihat iman. Karena orang kalau punya iman, dia memiliki ketekunan, ketahanan dalam menghadapi apapun.
dia tidak menyerah. Dia akan bertahan sampai akhir hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Yesus kan pernah bilang Matius 24. Ya saudara kalau baca ini ayat kan rentetan tentang bagaimana persoalan masalah yang akan kita hadapi di akhir zaman nanti. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi dia katakan begini di ayat yang ke-12 dan 13. Perhatikan ayat 12-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang punya kasih akan menjadi dingin, artinya tidak tahan lagi. Kasih itu menunjukkan kekuatan loh. Tapi nanti di akhir zaman banyak orang tidak mau bertahan. Imannya hancur, imannya akan membuat dia begitu mundur. Saudara, itu bukan iman sejati nih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan jadi dingin di sini. Tetapi orang-orang yang beriman, ayat 13, perhatikan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu. Ini kita mesti ada pada kelompok ayat 13, jangan ada di kelompok 12. Maju tak gentar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara baca surat Filipi, waktu Paulus tulis hidup adalah Kristus, Filipi 1 ayat 21. Mati adalah keuntungan. Ya, saudara, ini Paulus sedang bicara, dia tulis ayat ini dalam bentuk present infinitive. Ya, bagiku hidup adalah Kristus, itu present infinitive. Infinitive itu sekarang, present itu terus menerus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini kapan? Sekarang ini adalah waktu Paulus di penjara. Ini Paulus ada di penjara nih. Tapi Paulus bilang, saya hidup yang sekarang di penjara ini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya ini dia tidak menyerah ini. Saudara, itu dia buktikan di dalam pasal-pasal Filipi pasal 1 sampai dengan pasal 4. Dia buktikan tentang hidup di dalam Kristus, dia tidak menyerah. Kalau saudara baca pasal 3 ayat 12, dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna. Aku kejar terus, aku berlari, aku mau tangkap. Dia tidak menyerah, padahal di penjara loh. Hidupku sekarang itu present infinitive, di penjara. Penjara Roma tuh kemungkinan, saudaraku yang terkasih, ada dua tempat. Satu rumah tahanan dan satu ruang bawah tanah. Ya. Waktu dia tulis ini Filipi, ini para sarjana teologi Alkitab, itu mengatakan kemungkinan dia masih di ruang tahanan. Makanya masih ada sedikit bebas-bebas tulis. Tetapi di ruang tahanan itu, saudara, untuk memutuskan nanti kalau dia bersalah, pindah ke ruang bawah tanah. Nah di ruang bawah tanah itu gelap gulita. Di ruang bawah tanah itu dia akan diborgol. Di ruang bawah tanah itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak akan ada apa-apa di sana. Yang ada cuman tikus, binatang-binatang. Mangkali kala jengking juga ada. Saudara yang terkasih. Dan orang kalau masuk situ itu hanya satu, mati. Maka jemaat yang ada di Filipi khawatir. Aduh, Paulus ke mana ini? Jemaat ini sayang betul sama Paulus. Ya, bukti dari mereka sayang, mereka kirim Epafroditus untuk lihat Paulus di penjara. Untuk saudaraku melihat keadaan, tapi Paulus suruh Epafroditus, lu pulang, beta tulis surat kasih mereka. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini tidak boleh kita lupa anak-anak Tuhan. Ya, situasi hidup ini tidak selalu enak. Situasi hidup ini tidak selalu nyaman, apalagi menjelang hari Tuhan yang akan datang. Aduh, tantangan pasti tambah banyak. Tapi kalau saudara punya iman sejati itu tetap bertahan. Meskipun di tengah badai, di tengah masalah, di tengah berbagai macam hal, saudara akan tetap bertahan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari gerejanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pendeta, gembala sidang, saudara yang terkasih, saudara sebagai jemaat, semua anak-anak Tuhan yang hadir pada kesempatan ini, kita semua tidak boleh lupa. Kita harus hidup semakin hari, semakin bergerak maju. Itu iman sejati. Jadi iman sejati itu tidak pernah menyerah, saudara. Ini pesan yang kita tidak boleh lupa. Jadi saya ulang, Tuhan datang, Tuhan mau lihat iman kita. Tuhan mau dapati iman kita. Dan iman itu sejati itu sekali lagi bicara dua hal. Relasi kita dengan Tuhan dan ketahanan kita. Dan ini yang Tuhan mau dapati dari gerejanya. Yang kedua, kalau Tuhan datang kembali, apa yang Tuhan inginkan dari gerejanya? 2 Petrus 3 ayat 12. Kitab 2 Petrus 3, bukan 2 Petrus 3, 2 Petrus 4. Sabar, saya lihat dulu ayatnya ya.
Ayat 11 coba. Ya, betul. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Itu ayat 11 bilang mesti hidup kita apa? Hidup saleh, hidup suci. Ini penting. Saudara yang terkasih. Jadi yang kedua, kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, saudara bilang Tuhan datang, sudah. Maka hidup kita mesti tambah hari, tambah suci. Hidup kita tambah hari, tambah kudus. Hidup kita mesti tambah hari, tambah bertobat. Hidup kita hari, tambah hari, mesti tambah hari, tambah berkenan kepada Allah. Karena kita mau Tuhan datang. Karena waktu Tuhan datang yang kedua kali dia mau lihat yang kedua pertobatan sejati. Yang dia inginkan iman sejati. Yang kedua dia mau pertobatan sejati. Itu kalau dia datang kembali yang kedua kali. Ada amin? Ada amin? Bilang sama-sama dengan saya, pertobatan sejati. Sekali lagi, pertobatan sejati. Itu Tuhan inginkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan pikir Tuhan datang lalu selesai semua. Dia mau Anda dan saya hidup suci. Hidup saleh. Hidup benar di hadapan Tuhan. Maka itu ingatlah baik-baik. Saya mau beri pesan ini. Yang masih main-main dan dosa dong tuh. Tolong kau sadar. Ini sudah 2026 lagi sedikit ini. Ya. Ya masih suka selingkuh. Aduh. Sayang mari sudah. Yang masih main judi, mari sudah. Yang masih minum mabok, aduh mari sudah. Tuhan semua datang. Hidup benar sudahlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau personal, juga Tuhan datang. Kita mulai lihat ini. Saya mau hidup ke mana? Jadi sebenarnya orang kalau rayakan Natal terus itu, dia mesti ingat kedatangan Tuhan ini semakin dekat ini. Yang kedua kali. Hidup mesti tambah dibenahi dong. Kau suka terus bermain dalam kegelapan. Suka terus bermain di dalam dosa. Anak-anak Tuhan. Dan memang tren. Sebelum kedatangan Tuhan. Itu memang orang akan banyak yang tidak suka dengan kebenaran. Itu tren. Tren yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Itu memang orang-orang akan berlaku jahat. Itu tren. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kita tahu itu ayat itu. Ya, 2 Timotius 3 mulai ayat 1 sampai 6. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Sampai situ, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini jelasin, ini ayat ini mau tahu saya jelaskan lagi juga orang sudah tahu. Maksudnya ini ayat. Ini kok ini tindakan parah semua nih. Tapi kita hidup di tengah-tengah zaman yang begitu baru Tuhan suruh hidup mesti tambah benar. Hidup mesti tambah suci. Karena Tuhan datang dia lihat itu. Pertobatan sejati. Bukan dia lihat lu masuk gereja terus menerus. Masuk gereja terus tapi kalau tidak bertobat, enyah. Bukan Tuhan lihat lu pendeta. Kalau pendeta tapi tidak bertobat, enyah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan Tuhan lihat karena kita ini kantong Kristen. Oh jadi semua masuk rame-rame surga. Tidak ada. Saudara yang terkasih. Tuhan lihat apa yang menjadi perbuatan kita. Karena iman itu selalu menghasilkan sesuatu. Iman sejati itu selalu melahirkan sesuatu. Makanya kalau saudara baca ya. Lukas pasal 18 ya. Saudara yang terkasih setelah ayat 8, Yesus pindah kepada perumpamaan yang baru. Itu Yesus bicarakan soal itu. Yesus bicarakan soal buah, hasil pertobatan.
Ya, bukan hanya sekadar datang di gereja lalu bilang, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi adakah engkau mulai menyadari dosamu, meninggalkannya, dan kemudian mau hidup dalam suatu kehidupan yang benar, yang baru, di dalam kebenaran. Itu penting. Anak-anak Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Tapi saya ulang lagi, terlalu banyak Kristen kan bermain-main dalam dosa, bermain-main dalam dosa, bermain-main dalam dosa. Terus, saudara yang terkasih, seolah-olah Tuhan masih lama. Tuhan belum datang. Dia pikir, oh masih terus ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih. Tapi hari ini seruan firman Allah ini jelas. Kalau kita tahu kedatangan Tuhan semakin dekat, adalah tidak bisa tidak. Semakin hari kita harus hidup berkenan. Semakin hari kita harus hidup kudus. Semakin hari kita harus hidup benar di hadapan Allah. Dan itu butuh usaha kita. Lihat 2 Petrus 3 ayat 14. Perhatikan ayat itu. Ayat 14, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan, ya Sebab silakan. itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha. Itu ayat bilang begitu kok. Berusaha. Hidup benar, hidup tak bercela, hidup tak bernoda, hidup suci. Itu usaha juga. Memang betul, Tuhan juga mengerjakan bagian Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita juga ada bagian. Paulus berkata di Filipi, pasal yang ke-2, ayat yang 3, ayat yang ke-12. 2 ayat 12, minta maaf. 2 Petrus 2. Filipi 2 ayat 12. Ya, perhatikan itu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini jemaat pembagian. Tapi lihat sekarang ayat 13. Perhatikan itu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, saudaraku jemaat di Filipi disuruh kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lalu bukan kemudian Tuhan kasih biar. Tidak, Allah juga melakukan sesuatu menurut kerelaannya, menurut kemauannya di dalam diri saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi bertobat itu usaha Pak. Bertobat itu usaha Bu. Tidak bisa enggak? Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat larus di meja. Anda hanya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi angka 1. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak bisa. Dalam nama Yesus itu bangun lari. Ya, kalau dalam nama Yesus lu di lingkaran situ terus, lu foil, lu akan masuk. Tidak bisa. Begitu dalam nama Yesus lari. Keusuh kan begitu toh. Waktu hadapi Potifar, istri Potifar. Ya saudara terkasih mamtua begitu datang kan. Dia tidak, darah Yesus berkuasa. Aku tengking. Enggak, fuik hilang, lari. Ya sudah, ada juga yang lari mendekat. Nah ini berat. Ya sudah terkasih, dosa itu Anda dan saya mesti lari jauh. Tidak bisa kita tinggal, saudara kita anggap Tuhan semua, Tuhan butakan mata saya. Tidak bisa. Anda mesti ada tindakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu kita ini kan hidup di tengah-tengah bangsa yang bejat. Bangsa yang bengkok hatinya. Alkitab bilang begitu kan. Saudara yang terkasih. Hari-hari ini hari-hari jahat. Efesus bilang. Saudara yang terkasih. Jadi bukan kita main-main ini. Memang Tuhan kerja dalam hidup kita. Tapi kita mesti punya bagian. Kita kan bukan robot. Saudara yang terkasih dalam. Kita punya kehendak bebas yang bisa memutuskan sesuatu. Dan Tuhan kasih itu sama kita. Tuhan kasih kita pikiran, hikmat. Saudaraku, otak berpikir. Untuk ambil keputusan. Itu Tuhan kasih. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar jadi Kristen yang, saya ulang lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak pernah melakukan sesuatu. Usaha tidak pernah kita buat. Untuk kita keluar dari setiap jebakan-jebakan setan. Anda sudah dari rumah memang berdoa. Bapa kami yang di sorga, pas terakhir-terakhir kan, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Ya. Saudara kita memang doa begitu, tapi begitu kita keluar jahat langsung datang. Kan begitu, ini
realita, fakta dalam hidup. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup kita setiap hari, kita tidak boleh terlena. Memang harus berjaga-jaga. Memang harus berusaha untuk tambah hari hidup benar, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sehingga kalau Tuhan datang kembali sesuai dengan ayat yang tadi kita baca, 2 Petrus 3 ayat 11, 12. Aduh, dia dapati kita semua. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mendapati ketelanjangan saudara. Dia mendapati saudara sedang berpakaian pesta. Dia mendapati saudara dan saya siap masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Ini yang kita rindukan saudara yang terkasih. Jadi jangan pernah lupa. Tuhan datang kembali yang kedua kali. Yang pertama dia melihat apa saudara? Sama-sama katakan iman. Yang kedua Tuhan mau melihat apa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Pertobatan kita. Ini yang Tuhan ingin dapati dari hidup saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang Tuhan ingin dapati dari hidup saudara dan saya? Dia ingin saudara dan saya melakukan tugas ilahi. Tetap bekerja sampai dia datang kembali yang kedua kali. Dia tidak mau ada yang berleha-leha. Dia tidak mau ada yang saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak melakukan pekerjaan. Kalau dia datang kembali, dia ingin saudara dan saya sedang melakukan tugas-tugas kerajaan Allah. Dia ingin saudara dan saya sedang mengerjakan tugas-tugas ilahi. Karena memang kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini sebagai hamba. Di dalam Alkitab saudara kalau kita berbicara hamba, itu ada 3 bahasa yang dipakai. Yang pertama doulos. Doulos itu hamba-hamba yang dibeli di pasar budak lalu dipekerjakan di dalam rumah. Saudara yang terkasih, doulos itu bisa merangkap banyak pekerjaan. Itu doulos. Lalu kemudian ada yang kedua yang namanya oikos. Ya, oikonomos. Ya, sudah. Oikos itu rumah. Nomos, oikonomos itu ada pekerja di dalam rumah. Itu khusus urus rumah tangga. Tapi secara khusus itu bicara soal mereka yang mengatur makan minum majikannya. Itu oikonomos. Itu juga di dalam Alkitab dipakai kata hamba. Saudara yang terkasih. Lalu yang ketiga, itu namanya huperetes. Huperetes itu budak juga, tapi mereka dipekerjakan di kapal-kapal. Pendayung kapal, perahu. Paulus biasa pakai kalimat huperetes itu dalam suratan Korintus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, kalau kita berbicara hamba, itu tidak bisa lepas dari yang namanya pekerja. Orang-orang yang melakukan tugas. Anak-anak Tuhan. Ya, dan kalau Tuhan datang kembali dia suka dapati saudara dan saya sedang kerja, sedang melakukan tugas kita. Tidak tahu saudara mungkin huperetes atau oikonomos atau mungkin doulos, yang pasti kita semua hamba. Dan harus melakukan tugas kita. Kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan akan datang kembali, dia hanya mau lihat orang yang bekerja. Orang yang melakukan tugas ilahi. Orang yang sedang mengerjakan itu. Saudara bisa bandingkan ayat dalam Lukas pasal 25 kan. Tentang hamba yang jahat, yang diberi talenta, lalu kemudian tidak mengerjakannya. Hamba-hamba itu saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak melakukan tugasnya. Ada yang dikatakan punya berapa 5 talenta, ada yang punya 2 dan ada yang 1. Yang 1 tidak melakukan. Sementara yang 5 kerja, yang 2 kerja. Yang 1 tidak kerja dan Tuhan bilang apa? Kau hamba yang malas, jahat, tidak berguna. Tuhan tidak suka dengan orang yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang mungkin sering kita baca, Yesaya pasal 48 itu mengatakan terkutuklah orang yang lalai melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Pada kesempatan yang diberkati siang hari ini saudara. Saya tidak tahu saudara ditempatkan sebagai apa, ya, tetapi ingatlah Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Karena kalau dia datang kembali, selain dia lihat iman, yang kedua, selain dia lihat saudara yang terkasih punya pertobatan, yang ketiga, dia lihat pekerjaan kita semua. Saya ingin tunjukkan ayat ini dulu, saudaraku, 2 Timotius pasal 4. Mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan ini, saudara yang terkasih. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita,
lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara lihat, jadi orang kalau rindu kedatangan itu sama kayak Paulus. Kerja itu tuntas, tunaikan tugas pelayan, bukan setengah-setengah. Anak-anak Tuhan, bahkan mesti terus melayani Tuhan. Tidak boleh berhenti melayani Tuhan. Tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan loh. Ya, melayani Tuhan itu terus. Entah apa, sebagai apapun itu, tidak persoalan. Yang pasti mesti melayani. Bukan soal jenis pelayanannya, tapi soal bagaimana kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Kita mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Kita bekerja dengan penuh kesetiaan. Kalau saudara baca Injil Matius pasal 25 dan ayat ini kita bandingkan ya. Paulus itu berkata begini, perhatikan ayat yang ke-6 tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Perhatikan. Ya, ini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, ini penting untuk kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau saudara perhatikan kalimat mengakhiri pertandingan yang baik. Lalu saudara kaitkan dengan 1 Korintus 9. Mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27. Waktu Paulus berbicara soal dia seperti seorang petinju dan seorang pelari. Dia tidak sembarang saja memukul. Dia tidak sembarang saja berlari tanpa tujuan. Ini memberikan pengertian kepada kita. Bahwa orang yang melayani itu bukan melayani asal-asalan. Melayani penuh dengan kesungguhan. Melayani penuh dengan tanggung jawab. Melayani dengan betul-betul all out. Segalanya dia persembahkan bagi Kristus Tuhan. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam, ini yang Tuhan mau. Itu kalau Tuhan datang kembali, tadi itu ayat mengatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota. Dia akan mendapatkan upah. Dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau Tuhan datang kembali, saya ulang lagi, dia ingin dapati saudara dan saya ada di dalam pekerjaan Tuhan. Ada di dalam ladang Tuhan. Tetap menyala di dalam Tuhan. Terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kalau dia datang kembali. Ada amin. Semangat melayani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, mau ibu rumah tangga, mau bapak, mau anak, mau pendeta, mau bukan, kita semua harus punya spirit melayani Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh saudara tanggung jawab dan benar-benar kerelaan hati. Kita lakukan itu. Saudara yang terkasih. Sekali lagi bukan karena yang lain-lain. Karena Tuhan mau datang. Makanya saudara yang terkasih. Beta selalu bilang begini. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan sama beta. Beta sudah tahu kesempatan sampai kapan. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan sama beta. Beta akan tancap gas terus. Dan mungkin tidak ada rem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena saya tahu satu kali nanti Tuhan pasti akan rem. Tidak tahu umur berapa. Tapi kalau Tuhan masih kasih kesempatan. Aku akan pakai hidup ini untuk kerajaan Allah. Untuk kemuliaan, untuk kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan lupa itu. Ya, jangan malas melayani Tuhan ya. Ayo, semangat, semangat, semangat. Tiap hari saya selalu berdoa begini. Tuhan, Engkau berkata bahwa ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi Tuhan hari ini bawa saya ke ladang itu. Ladang itu di mana Tuhan? Ya saudara. Dan itu Tuhan nyatakan. Kadang itu ladang di Oipura, kadang itu ladang di Sikumana, kadang itu ladang ada di Oiba, kadang itu ladang ada di Pulau Semau, kadang itu ladang ada di Alor, saudara yang terkasih. Tapi Tuhan bawa. Tuhan mau
Orang bekerja di ladangnya. Ini kan mega proyek Allah. Saudara yang terkasih. Ini bukan proyek kecil. Ini proyek terlalu besar. Dan Tuhan butuh pekerja-pekerja. Tuhan butuh orang-orang yang mau siap untuk bekerja. Lihat tuh Yohanes 4 ayat yang ke-34. Perhatikan ayat itu. Yohanes 4 ayat 34. Ya saudara yang terkasih. 34-35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ladang ini sudah menuai, ladang sudah menguning. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas ini penting sekali. Karena ini satu-satunya tugas yang disebut di dalam Alkitab amanat agung. Ya. Tidak ada amanat lain yang lebih agung daripada ini amanat. Tidak ada saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu tujuannya sebenarnya satu, tuaian jiwa. Memenangkan jiwa. Itu. Maka Paulus pernah bilang kan tadi dalam Filipi pasal 1, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia bilang kalau aku masih hidup di dunia itu harus bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah itu punya kaitan relasi yang erat. Kerja Paulus itu apa? Pemberitaan Injil. Buah yang dimaksud itu bukan soal buah yang kita sebut dalam Galatia pasal 5. Ya, itu bukan. Tapi buah yang dimaksud jiwa-jiwa. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan itu berarti beritakan Injil. Terus bekerja. Dan tuaian jiwa harus dicapai sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin. Ayat 36. Perhatikan. Yohanes 4 ayat 36. Ini saudara lihat. Silakan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Jadi nanti Tuhan datang kembali yang Tuhan tanya jiwa. Tugas kau kerjakan tidak. Buahnya mana? Hasilnya mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya sama seperti yang tadi saya bilang 5 talenta dan 2 talenta. Itu kan gambaran. Kerja itu mesti ada hasil. Jiwa-jiwa. Bawa orang kepada Kristus. Makanya jangan lupa menginjil anak-anak Tuhan. Tugas menginjil itu bukan tugas pendeta saja. Tugas kita semua. Kita yang percaya kepada Kristus yang hidup di bawah kolong langit ini. Masih dikasih kesempatan Tuhan bernafas. Tidak bisa tidak. Beritakan Injil bagi banyak orang. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam. Apalagi dalam rumah masih banyak yang belum selamat. Masih terus tiap hari khotbah terus. Khotbah lewat perbuatan, lewat sikap, lewat karakter, bahkan lewat firman tentunya. Mesti, tidak bisa tidak. Karena kalau Tuhan datang kembali dia hanya mau jiwa. Ada jiwa tidak? Ada hasil tidak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang kita pentingkan. Ini yang Tuhan mau. Anak-anak Tuhan. Jadi 3 hal penting ini yang Tuhan mau dari hidup kita kalau dia datang kembali. 1, iman. 2, pertobatan sejati. 3, hasil dari pekerjaan. Bekerja sampai Tuhan datang. Itu Tuhan mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, maka kalau Tuhan datang kembali, saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat terkenal ini. Saudara yang terkasih. 1 Korintus 15, 58. Silakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Beri dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita semua siap menyambut kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan pasti datang, dia tidak tunda lagi. Tetapi kata tidak tunda itu bukan bicara soal waktu. Tapi bicara soal desakan. Tuhan mau kita segera, emergency. Ini darurat, saya harus siap-siap diri saya. Dengan 3 hal, iman sejati, pertobatan sejati, dan bekerja sejati menghasilkan buah. 3 hal ini yang Tuhan ingin dapat dari hidup kita semua. Pemain musik maju ke depan, singers WL. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.